Oke, selamat datang di channel Fatin TV dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial After Effects lagi. Dan kali ini kita akan membuat teks di belakang objek ya menggunakan rotoscope dan ya kita animasi teksnya juga. Oke, yang pertama-tama kita harus new composition, create new composition, namanya gelas gitu. Nah, karena kita mau bikin teks di belakang gelas atau orang, kalau kalian mau bikin pakai orang juga boleh. Kalau udah nih, kan bisa ubah durationnya jadi ya segini aja dah. Oke, tambahin folder, clip, tambahin video kita, footage, masukin ke clip. Kalau udah kita bisa klik dulu di footage-nya, kita pilih daerah yang mau kita rotoscope atau daerah daerah yang mau kita pakai ya. Ini bisa kalian klik di sini set in point, terus yang ini set out point. Kalian bisa klik yang di sini overlay edit atau bisa langsung drag and drop dari sini. Sama. Jadi kalau kalian buka footage nanti dia muncul di daerah sini layer node, ya kita keluarin aja. Oke, sudah. Tapi kita menemukan masalah baru ya. Ini composition gelas kita terlalu lebar, terlalu panjang ya. Kita bisa drag dari situ biru-birunya. Atau kalian bisa klik B di keyboard atau N. Tuh. B itu yang sebelah kiri, N itu yang sebelah kanan gitu. Langsung kalian klik kanan di atas sini, trim comp to warp area. Terus di sini kita ingin menyamakan atau menyetarakan FPS-nya. Karena video kita ini, video saya 60 fps, sementara composition kita 30 fps ya, 29, sekian. So, jadi gimana caranya? Kita precomp aja. Ya, kita masukin dia ke dalam precomp atau composition ya sama. Di sini udah jadi composition, tapi di sini masih 50 fps nih. Jadi ini masih 50 fps. Kita bisa klik kanan, composition settings, frame rate kita ubah jadi 29. Oke. Dan dia akan sama 29 tapi footage asli kita tetap 50, nggak apa-apa karena dia berada di dalam sini. Tuh berada di dalam sini ya, jadi aman. Sekarang kita akan roto brush gitu. Jadi kita akan memilih gelasnya ini, memisahkan dia dari backgroundnya. Caranya kalian klik di sini roto brush tool ya, roto brush. Orang sering nyebutnya rotoscope ya. Kalian pergi ke frame pertama sini, boleh di mana aja sih, di sini aja dah. Serah dari tengah dah. Klik 2 kali di footage-nya, jangan jangan di dalam sini ya, jangan di dalam sini, bukan ini, tapi yang di gelas, yang sudah kita precomp. Nah, kita klik precomp, udah langsung kita gambar. Nah, ini brush-nya kan kecil nih, kita bisa klik control untuk memperbesar brush-nya. Nah, tuh. Control untuk memperbesar brush. Nah, kita menemukan apa nih peringatan? Draw roto brush and refine edge strokes. View resolution full. Nah, ini karena kenapa bisa seperti ini? Kalian kembali ke composition sini, terus kalian ubah dari third ke full. Kalian kembali ke layer sini dan udah normal. Dan ini kan kelebihan nih, ada bagian yang tidak kita inginkan, kita tahan alt, tinggal gambar, udah, itu doang. Kita pergi ke frame di belakangnya, coba kita lihat masalahnya, ada masalah baru. Di sini harusnya ini tidak ada, astagfirullah. Kontrol sama tombol mouse di kiri, klik kiri, kontrol, klik kiri, alt, sorry. Kalau kontrol mah untuk ukurannya. Sekarang mouse yang bagian tengah ya, untuk drag kayak gini, untuk panning. Ya, kali kita gambar aja. Oke, kalau sudah kalian klik freeze di sini. Oke, sudah. Kita bisa kembali ke ini kan kita berada di dalam layer ini, layer footage ya kan. Coba kita kembali ke composition glass di atas sini atau ya ya bisa langsung keluar sini. Nah, udah. Jadi sudah terpisah
Jelasnya, kita bisa atur kontrasnya, reduce shatter kasih 100, shift edge-nya kita kasih minus sedikit, kontrasnya maybe kurangin, feather-nya biarin 5, sip, nice. Use motion blur, nggak usah dah, nggak usah pakai motion blur lah ya, biar ringan guys. Itu juga nggak terlalu ketara efeknya. Nah, kalau udah, kita bisa kontrol deh duplikat si footage-nya dan kita hapus ya roto brush-nya. Jadi layer footage yang atas ada roto brush-nya, layer yang bawah nggak ada, jadi ya dia background-nya doang. Oke, kalau sudah kita bisa klik new, lalu teks ya kan, aku tulis Fatin aja dah. Oke, Fatin gitu. Warnanya kita jadiin warna putih ya. Kalau sudah nih, kalian bisa langsung tracking ya kan. Kayak tracking dulu backgroundnya sebentar. Tracker di sini. Kalian kalau nggak ada menu tracker di sini, hilang gitu kan. Mana tracker? Kalian bisa pergi ke window di sini dan temuin tracker. Langsung kita track kamera. So, udah. Tinggal kita cari bagian yang kita pengen taruh teksnya. Ini kali, klik kanan di daerah yang kita inginkan, create null and camera, sudah. Terus kita nyalain teksnya, pindahin, pastikan dia di belakang atau di bawah footage yang di rotoscope yang di gelas. Otomatis dia akan di belakangnya. Coba kita parent ke track null, nyalain 3D-nya. Kalau sudah kita coba ubah orientasinya, ubah arahnya, rotasi dari teksnya. Kalau sudah, sekarang kita pengen bikin animasi teksnya. Caranya gimana? Caranya pergi ke tanda panah ini, klik animate di sini, masukin position, tambahin add sini, klik add property rotation, add property opacity, add property apa lagi? Scale. Udah, add property tracking. Nah, nanti saya jelasin ini apa semua ini. Jadi, kalau sudah ya, kita klik range selector karena kita nggak butuh selektor ini, kita pakai selektor yang lain. Nah, kita pergi ke add lagi selektor wiggly sorry, expression. Kalau sudah, kita klik amount di sini. Nah, ini ada kode-kode apalah ini. Nah, saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal copy paste. Jadi kita pilih salah satu dari yang sudah saya kasih, atas atau bawah ya. Coba yang bawah deh. Bawah. Kita klik selektor value, langsung kopas saja. Copy paste, langsung Ctrl V gitu. Belum ada yang berubah karena kita masih belum ada ubah-ubah daerah posisinya. Coba kita ubah posisinya jadi sini. 100. Lihat apa yang terjadi itu. Langsung terjadi sebuah animasi. Ya, kita taruh di bawah, opacity-nya kita kasih 0, rotation-nya kita kasih 9, tracking amount-nya kita kasih, nah gini. Tuh, lihat apa yang terjadi. Mute dulu. Tuh. Jadi seperti itu, semudah itu sebenarnya. Dan kenapa harus pakai kode-kode ini gitu? Apa ini semua gitu? Jujur saya juga kurang tahu, karena kebanyakan orang ya di luar sana juga pakainya tuh sama. Maksudnya mereka juga copy paste dari orang gitu. Nah, jadi. Terus saya ingin membuat, teks ini ada warnanya gitu, gimana caranya? Ini kan mau pure teks ya, pure layer teks ya. Coba kita, eee, non dulu, kita cabut kabelnya. Cara cabut kabel itu kan tadi kan ini kesambung ke track null nih. Nah, kita klik non di sini, biar dia nggak terhubung lagi sama si track null. Kita uncheck,
Kita hilangin kubusnya dan ini kan udah kembali nih, tapi kok begini gitu. Coba kita klik P sama S. Ya kita kasih reset, kita reset klik kanan reset. Nah ini udah kereset nih. Langsung kita klik kanan di layernya, pre-compose. Oke gitu. Pastikan settingannya sama. Udah kita masuk ke Fatin Com1. Kita bisa perbesar ukurannya. Gini aja, terus P, pindahin. Tip, kita masukin fractal noise. "Bang Bang, itu apa Bang? Kok aku klik kontrol sama spasi nggak bisa?" Nah, ini kontrol sama spasi, ini adalah plugin dari FX Console. Saya sertakan linknya di bawah, kalian bisa download ya, ada tutorial cara pasangnya juga. Atau mungkin next saya harus bikin tutorial cara pasang FX Console di After Effects. Ya, jadi ini tuh memudahkan kita untuk memasukkan efek, kita nggak perlu lagi ke menu efek di sini, kita ketik-ketik kan jauh ya, kita harus klik dulu baru diketik. Kalau ini, kontrol sama spasi langsung tinggal ketik gitu. Coba kita masukin fractal noise ya, fractal noise, basic jadi Rocky, jadi noise type-nya jadi block, kontrasnya kasih 600, transform, uniform scaling ini skalanya ya, maybe uncheck dan ini ah, offset turbulence kita taruh keyframe, klik di sini, klik di jump, klik di keyboard U, tombol U untuk memunculkan keyframe yang sudah kita buat ya, kita drag ke atas ini. Biar dia ada gerakan ke atas. Pindahin keyframe-nya, kita blok, kita F9. 9 itu untuk easy ease atau bisa kalian keyframe assistant easy ease. Sip, kalau sudah kita bisa klik di evolution ini. Evolution kita bikin jam juga. Aduh, sorry sorry. Nah, U evolutionnya kita ganti. Geser, kita F9 lagi juga. Tuh, lihat animasinya. Atau nggak usah deh F9. Kita cara untuk ngembaliin seperti awal gimana? Kita pilih blok keyframe-nya, terus kita tahan kontrol di keyboard dan kita klik kiri di fractal noise, klik cet. Nah, dia akan kembali seperti normal. Oke, kita udah bikin efek seperti I don't know ini apa, hologram maybe. Kalau sudah kita tambahin namanya efek luma key. Luma key itu apa? Ya, itu seperti menghapus background-nya nih, lihat nih. Kita klik yang ini untuk ya transparansi, ini kan masih ada hitam-hitamnya nih. Kalau kita naikin threshold-nya, hitam-hitamnya hilang guys. Dan ketika hitam-hitamnya hilang, kita bisa tambahin yang namanya glow. Tuh, kita Ctrl D, udah guys. Dia jadi efek kayak hologram gitu. Coba kita atur fractal noise-nya, kayaknya ini terlalu berlebihan. Sip. Dan kalian bisa juga atur warnanya. Maksudnya ubah warna teksnya jadi yang lain gitu misalnya. Kalian bisa pakai fill, ya, kalian ubah warnanya misalnya warna ini deh aku. Sip, udah. Kita kembali ke gelas. Nah, sekarang jadi seperti ini. Kita tinggal sambungin aja, sama mirip. Karena ini kan sudah di dalam komposisi tadi. Jadi semua yang ada di dalam komposisi ini pun akan mengikuti ini gitu. Jadi kayak grup gitu loh, komposisi itu sebenarnya. Position.
atur lokasinya, rotate, ubah ukurannya. Oke, udah jadi, tapi kita lihat kesalahan di sini. Tuh lihat, glow-nya terpotong. Ya, karena komposisinya segitu doang gitu. Coba kita pindahin glow-nya keluar gitu. Kita pindahin glow-nya ke luar sini. Nah, berubah nih. Sip, kita ubah deh warnanya. Caranya gimana? Kita masukin lagi ke comp. Kali ini nggak usah lah pakai fill, karena fill itu secara keseluruhan menimpa warna abu-abu juga, lihat. Kalau aku pakai fill nih, fill, dia menimpa semuanya sama rata. Tapi kalau aku pakai tint, INT, tinta. Nah, kita coba ganti dia jadi warna merah. Tuh, warna merah tapi dia nggak sepenuhnya disamaratakan warna merah gitu loh. Lihat, tuh lihat. Terus saya coba turunin, maki, nice. Kita kembali ke gelas. Dia ada sedikit variasi-variasi gitu, guys. Nggak cuma pure rata merah gitu. Dan ini kan kayak kurang ngeblend gitu ya. Terus dia gelasnya kurang kurang bersatu dengan lingkungannya ya kan. Caranya gimana tuh? Ya, caranya kalian klik gelasnya, footage gelas yang atas ini, mungkin bisa kalian tambahin, tint juga, maybe gitu. Kalian ubah ini menjadi warna merah gitu kan. Tuh, gelasnya bisa berubah jadi warna merah karena kalian sudah roto brush gitu. Udah berubah juga warna gelasnya tuh. Kalau kalau aku matiin tuh, tapi dia kurang kurang merata gitu, kalian bisa atur lagi di shift edge-nya ini. Nah, ya gitu sih. Kalau kalian nggak mau pakai glow juga nggak apa-apa nih, glow-nya sedikit doang gitu. Nah, gini aja, sip. So, ya itu hal yang basic banget sih sebenarnya. Tapi ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe.